Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-21, yaitu min fawaid hadzal hadis, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Baik. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi wa dzalika lima yaridu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam minhum minal as'ilah, yaitu semangatnya para sahabat terhadap ilmu. Para sahabat itu orang yang sangat semangat terhadap ilmu. Itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Nah, hadis ini salah satu contohnya. Karena banyak hadis-hadis yang lain ya, banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan para sahabat itu sering bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah ilmu. Contoh misalkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala yang dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi SAW atau Hudzaifah pernah mengatakan, kana nas yas'aluna anil khair wa kuntu as'alu anis syarr makhafatan an tudrikani. Dahulu para sahabat sering bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara kebaikan, adapun aku beda. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara keburukan. Nah, jadi syahid dari hadis ini, para sahabat itu sering nanya. Dan ketika mereka nanya, karena mereka itu memang tidak tahu. Bukan yang ustadznya dites. Nah, bukan.
Karena ono jamaah itu takon ustadznya untuk ngetes ustadznya aja. Ya. Ini mohon maaf ya, galil adab. Ini kurang adab kalau seperti ini. Antum tidak boleh bertanya dalam rangka untuk litubabihil ulama. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man ta'allamal ilma litubabihil ulama au litujadilus sufaha fannaru aulabih. Orang yang belajar ilmu kemudian dia itu tujuannya untuk mendebat para ulama, yaitu nanya tapi untuk ngetes gurunya, atau untuk mendebat orang-orang jahil. Antum sudah tahu dia orang jahil, ngapain antum debat? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan fannaru aulabih. Maka dia di tempatnya di dalam api neraka. Jadi ancaman. Artinya larangan kita itu ngetes guru itu enggak usah. Kecuali antum tanya kepada guru tersebut untuk memberikan faedah kepada orang yang hadir di situ. Seperti yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi. Jibril kan sudah ngerti pertanyaan itu. Tetapi Jibril nanya untuk menjadikan para sahabat itu ngerti. Biar paham. Nah, ini bukan ngetes kalau ini, tapi memang tujuannya untuk memberikan faedah kepada yang ada di sekitarnya. Tapi kalau niatnya untuk nanya, apalagi supaya terlihat dia lebih daripada yang lainnya yang hadir di majelis ilmu, sehingga orang akan, oh Masya Allah ya pertanyaannya ya, ini pertanyaan tingkat tinggi misalkan. Apalagi misalkan gurunya itu memuji dia, Masya Allah pertanyaannya ini seperti pertanyaan mahasiswa S3 misalkan. Sehingga dia merasa kayak, pertanyaan saya nih beda dari yang lainnya. Ada timbul dalam dirinya itu kebanggaan. Ya. Itu tidak boleh. Itu bukan sifat penuntut ilmu. Nah, itu bukan sifat penuntut ilmu. Maka jamaah sekalian ya, perlu sekiranya antum kembali kepada buku-buku adab kalau antum punya masalah seperti ini. Antum baca buku adabnya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Itu buku bagus. Atau antum baca buku Ta'limul Muta'allim. Ya, antum kalau dulu mondok di tempat, nah itu tahu dia buku itu namanya Ta'limul Muta'allim. Itu buku top, buku itu untuk adab penuntut ilmu. Atau kalau pingin buku karangannya Ustadz kita, Ustadz Yazid, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Itu buku adab tentang penuntut ilmu. Jadi nanya itu karena memang tidak tahu. Itu penting. Nah para sahabat itu mereka nanya karena memang nggak tahu, mereka itu nggak ngerti. Bukan dalam rangka untuk ngetes ustadznya, bukan. Nah itulah para sahabat semangat dalam menuntut ilmu. Karena mereka sadar ilmu itu perkara yang penting untuk dimiliki. Baik seorang ketika hidup di dunia, lebih-lebih nanti untuk menjalani kehidupan di akhirat. Kita alam kubur butuh ilmu, padang mahsyar butuh ilmu. Ya, sampai masuk ke dalam surga butuh ilmu. Nah kalau nggak belajar, itu gimana caranya bisa selamat? Ya, maka belajar, nanya. Kalau nggak ngerti nanya, dan nanya itu kepada para al-ulama. Itu pelajaran yang pertama. Sahabat itu antusias, semangat dalam dia menggapai ilmu. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yaitu aklu Abi Amr atau Abi Amrah radhiyallahu taala anhu haitsu sa'ala hadas su'al al-azim alladhi fihi nihayah wa yastaghni an su'ali ayyi ahadin, yaitu kecerdasan dari Abu Amrah
ketika dia bertanya tentang masalah yang besar ini, dia itu tidak mau lagi nanya kepada yang lainnya. Sudah, pertanyaan ini cukup ditanyakan kepada Nabi SAW saja. Tidak perlu nanya kepada yang lainnya. Ya, sehingga dia tidak butuh untuk dia bertanya kepada sahabat. Cukup Nabi yang akan menjelaskan. Makanya disebutkan di situ, coba kabarkan kepadaku amalan di dalam Islam atau satu ucapan dalam Islam itu yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Ya. Jadi cukup nanyanya di situ. Jadi tidak ingin nanya kepada yang lainnya. Maka beliau bertanya, dan ini isyarat bahwasanya kita juga harus memperhatikan tempat bertanya. Karena terkadang ketika kita bertanya kepada bukan ahlinya, maka itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti. Karena dia menjawab tidak dengan ilmu. Apalagi dia menjawab dengan perasaan. Kalau dia jawab dengan perasaan, tidak pakai ilmu, kerancuan, syubhat yang ada. Bukan malah orang itu mendapatkan pencerahan, tetapi justru malah semakin bingung. Ya, maka tempat bertanya itu juga penting. Ya. Makanya kan Allah Ta'ala mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada yang berkompeten, supaya tidak lagi timbul pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Taib. Yang ketiga, annal insan yanbaghi lahu an yas'ala anil ilmi as-su'al al-jami' al-mani' hatta la tashtabiha alaihi al-ulum wa takhtalita. Hendaklah seorang manusia dia itu bertanya dengan satu pertanyaan yang sifatnya itu jami'. Jami' itu pertanyaan yang apa ya kalau diartikannya? Dia itu pertanyaan yang benar-benar mencakup apa yang ingin dia tahu gitu loh. Itu namanya pertanyaan yang jami'. Singkat, padat, jelas. Sehingga dengan dia bertanya nanti, ya, itu tidak akan menimbulkan syubhat, tidak akan menimbulkan perkara-perkara yang dia membuat dia itu semakin bingung, tidak. Kadang-kadang kita ini suka bertanya, pertanyaannya nggak jelas, akhirnya jawabannya pun nggak jelas gitu loh. Nah, coba lihat pertanyaan orang ini ya. Katakan kepadaku di dalam Islam, ya, tentang satu ucapan atau ya, satu amalan yang aku tidak akan nanya lagi kepada yang lainnya. Ya, dalam Islam berarti dia membatasi, bukan dalam urusan dunia tetapi dalam urusan agama Islam. Berarti dibatasi di situ, bukan perkara dunia ataupun yang lainnya, tetapi khusus dalam Islam. Nah, jadi pertanyaannya itu jami', singkat, jelas, dan to the point gitu loh. Ya, kadang-kadang kan kita dapati ada sebagian jamaah itu, apalagi kalau sudah ibu-ibu itu ya, Ustadz saya mau bertanya, tapi saya cerita dulu loh. Jadi cerita dulu, panjang ceritanya. Jadi itu kalau dibuat kisah itu, wah bisa tulis buku tuh ceritanya. Jadi gini Ustadz, 2 tahun lalu begini, terus tahun kemudian begini, ya, terus sekarang begini Ustadz, ya. Nah saya tuh bingung Ustadz begini. Mohon solusinya. Lu pertanyaannya panjang banget. Akhirnya Ustadznya juga bingung, ya, mau jawab yang mana itu. Jadi kalau bisa tuh pertanyaannya singkat aja. Misalkan nih, ada keluarga pernah pinjam uang sama kita. Nggak usah diceritakan kronologinya Ustadz. Ada keluarga saya datang, dia miskin, dia ingin bayar anak sekolah anaknya. Terus dia pinjam uang sama saya begini. Nggak usah, langsung aja Ustadz gimana sikap kita terhadap orang pinjam uang. Gitu aja.
yang tidak mau bayar. Gitu. Nggak usah pakai cerita kronologinya apa, seperti apa. Ya. Kalau memang dirasa tidak penting. Ini nggak harus curhat dulu. Ini bukan, apalagi kalau waktunya sempit ya. Ini bukan sesi untuk langsung konsultasi. Untuk konsultasi itu ada waktunya sendiri. Tapi dalam dunia ilmu, dalam kita pengajian seperti ini, pertanyaannya singkat aja. Ya. Ustadz, paman saya pergi ke dukun. Nah, dukunnya ini di ujung seberang sana Ustadz. Nomornya sekian, rumahnya di pojok situ tuh. Langsung aja tanya, Ustadz apa hukumnya ke dukun? Gitu aja. Ya, ngono aja repot ya, Mas. Ya, apa lu pakai cerita ini segala. Ya, jadi ada sebuah kaidah yang antum harus paham itu, likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada gaya berbahasanya. Ya, dia punya gaya bahasa tersendiri. Cara bertanyanya, gaya bertanya itu ada sendiri. Ya. Antum harus bisa posisikan diri antum ketika bertanya di pengajian, apalagi di pengajian itu rame pertanyaan, antum upayakan cari pertanyaan yang singkat. Kecuali kalau antum dalam sesi konsultasi, monggo. Atau pergi minta fatwa, nggak masalah. Antum kalau mau cerita 2 jam, 3 jam, yang penting ustadznya kuat gitu loh. Ya. Kadang-kadang ustadznya suka memberikan kode gitu kan. Oh Masya Allah, oh ya ini ya itu anak-anak rewel. Itu maksudnya ustadz kalau bilang anak-anak rewel berarti itu disuruh pulang gitu loh maksudnya. Ya. Terus kesel ustadz itu. Ya. Oh ya monggo ustadz ditenangkan dulu saya tunggu. Gak ngerti bahasa isyarat ya. Baik. Kata Syekh, wa fi hadza iskal. Di sini ada satu permasalahan. Begini permasalahannya kata beliau. Terkait ucapan orang tadi, la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Pertanyaannya, hal yumkin an yas'ala sahaba atau yus'ala sahabatu radhiyallahu anhum ahadan ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umuriddin. Apakah mungkin salah seorang di antara para sahabat itu ditanya tentang masalah agama selain daripada Rasul. Karena kan dia ngomong tadi, aku tidak perlu nanya kepada yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kita itu bertanya kepada para sahabat ya tentang urusan agama? Jawaban saya, iya bisa. Ya. Boleh kita bertanya kepada para sahabat. Yumkin an yus'al ahaduhum man yafuku fil ilm. Apalagi kalau mereka itu memiliki ilmu yang tinggi. Wa hadza warid, dan ini ada kisah-kisah seperti ini. Banyak ketika mereka mendapati ada satu masalah, mereka bertanya, kalau masih hidup Rasul mereka bertanya kepada Rasul. Kadang kalau ada orang yang tidak hadir di majelis ilmu, lalu ada sahabat yang mendengarkan ilmu, kemudian ada yang tidak hadir, dia bertanya kepada sahabat yang hadir, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu biasa. Tetapi orang ini, dia tidak ingin bertanya kepada yang lainnya. Sudah, saya mau cukup nanya sama Nabi aja. Gak perlu tanya sama yang lainnya. Pokoknya dicukupkan dengan jawaban Nabi aja, gak perlu dengan jawaban yang lain. Saya nggak perlu nanti minta penafsiran lagi kepada para sahabat. Maksudnya Nabi itu apa sih? Nggak perlu. Biar Nabi yang langsung ngomong dengan perkataan yang jelas. Ya. Dan itu diawali dengan soal yang jelas. Kalau soalnya saja sudah bingung, jawabannya lebih bingung nanti. Kan begitu aja. Kadang-kadang kita tuh suka bertanya dengan pertanyaan yang sifatnya ambigu. Sehingga ustadz memahaminya A, antum pahamnya B. Yang antum maksudkan A, ustadznya pahamnya B. Ya akhirnya tidak ketemu nanti. Makanya kasih pertanyaan yang jelas, maka jawabannya akan jelas. Ya, jawabannya akan jelas. Ustadz apa hukumnya jimat? Jelas, syirik, tidak boleh. Ya. Atau cari pertanyaan yang jelas. Jangan kasih pertanyaan yang ambigu. Nanti jawabannya juga antum bingung sendiri. Yang antum maksudkan A,
Tetapi yang dipahami oleh yang ditanya adalah B. Masalah kan kita tidak bisa baca isi hati orang, siapa? Ya, kita bisa baca isi hati orang. Ya. Tak ada yang bisa baca isi hati manusia itu. Makanya kita harus memberikan keterangan yang jelas dalam masalah ini. Maka kita katakan boleh kita bertanya kepada para sahabat waktu itu. Tetapi yang diinginkan oleh orang ini dia tidak mau tanya kepada yang lainnya. Sudah. Nabi ajalah cukup. Sudah cukup jawaban Nabi SAW. Beliau Rasul. Beliau menyampaikan ilmu. Tidak perlu saya tanya kepada yang lainnya. Nah, kalau antum bisa demikian itu lebih bagus. Ya. Taib. Jadi boleh saja, tidak ada masalah. Kan tapi orang ini dia menutup pintu itu, dia tidak ingin bertanya kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim haitsu jama'a kullad dini fi kalimatain. Bahwasanya Nabi diberikan satu kenikmatan yang disebut dengan jawami'ul kalimi. Ucapan yang ringkas, padat tapi maknanya jelas. Maknanya mencakup seluruh perkara-perkara agama. Terlihat dari jawaban beliau. Ketika beliau ditanya, katakan kepadaku di dalam Islam perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan amantu billah sumastaqim. Engkau beriman istiqomah. Oh jelas. Beriman kepada Allah. Itu merupakan puncak keimanan tertinggi kita. Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Orang tidak akan masuk surga kalau tidak bertauhid kepada Allah. Syarat masuk surga itu bertauhid. Ya. Syirik menghapus tauhid. Adapun dosa besar, selama dia tidak menghalalkan dosa besar tersebut, maka kalau dia meninggal di atas dosa besar, dia masih bisa masuk ke dalam surga. Contoh ada orang nih pergi merampok, dia tidak menghalalkan merampok itu, tapi karena kondisinya atau mungkin dia salah pergaulan, ikut orang-orang jahat, dia ikut merampok. Tiba-tiba ketika merampok, dia terbunuh. Dia terbunuh dalam kondisi dosa besar. Pertanyaannya, apakah orang ini bisa masuk ke dalam surga? Jawabannya bisa. Selama ketika dia meninggal itu, dia tidak berada di atas perbuatan syirik kepada Allah. Artinya ketika dia merampok itu tidak ada jimatnya gitu loh. Dia tidak percaya kepada hal-hal demikian. Ya, Ustaz berarti perampok bertauhid? Nggak ada perampok bertauhid, jangan. Antum jangan buat istilah sendiri. Ya, oh perampok bertauhid. Ya, ini contoh. Jadi ketika dia mencuri atau merampok itu, dia terbunuh gitu loh. Ya. Maka orang ini bisa tetap masuk surga. Selama dia tidak melakukan perbuatan syirik. Selama dia tidak kufur kepada Allah Ta'ala. Bisa masuk surga. Dan itu kan diambil dari kisah hadis Bitoko. Orang yang melakukan kesalahan dan dia memiliki catatan sebanyak 99 catatan itu. Yang mana kata para ulama, ketika dia disidang, dikeluarkanlah kartu bertuliskan la ilaha illallah untuk menyelamatkan dia. Sehingga para ulama menetapkan berarti orang ini tidak pernah berbuat syirik. Dan di dalam catatan itu berarti ada dosa besarnya. Ada dosa besarnya. Berarti dosa besar itu diampuni sama Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa di bawah syirik. Apa dosa di bawah syirik? Yaitu dosa besar. Selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu.
Ya. Misalkan zina, dia meninggal dalam kondisi dia berzina, apakah dia berpotensi masuk surga? Bisa. Apalagi kalau di dunia ternyata dia itu sudah ditegakkan hukum had. Misalkan nih dia berzina, ketahuan berzina, kemudian dihukum oleh penguasa karena dia sudah menikah muhson, maka dia harus dirajam sampai mati. Dia dirajam sampai mati. Ya. Dirajam sampai mati. Maka ketika dia dirajam sampai mati, zinanya itu sudah dihapuskan dosanya dengan rajam itu. Dan bisa jadi di akhirat dia tidak lagi diadab dengan perbuatan zina tersebut karena sudah ditegakkan hukum had di dunia. Ya. Dan bisa jadi dia masuk surga. Makanya Nabi mengatakan amantu billah, bertauhid kepada Allah. Syarat masuk surga itu mutlak jemaah. Ini syarat tidak bisa antum istilahnya antum tolerir, nggak bisa. Ini syarat mutlak. Hilang syarat ini sudah. Jangan harap masuk surga. Bukan sekedar masuk surga, cium bau surga nggak bisa. Karena orang-orang yang bisa mencium harumnya bau surga itu hanya orang-orang bertauhid. Ketika dia masuk ke dalam kubur, dia akan mencium bau surga itu. Dan surga itu akan ditampakkan di hadapan dia. Kuburannya dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi memberikan perkara yang paling top sudah. Yang paling inti dalam agama itu bertauhid. Istiqomah di atas tauhid itu. Nah ini seperti firman Allah dalam surat Al-Ahqaf diantaranya. Pada ayat yang ke-13 apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dia beriman kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas tauhid tersebut sampai meninggal dunia. Fala khaufun, jangan dia takut. Itu sudah dia jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jangan takut terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Gak usah khawatir, Allah itu maha pengampun. Ya, tidak perlu kita khawatir jemaah. Sebesar apapun dosa kita gak usah khawatir. Ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Gak usah khawatir. Ajak saudara-saudara kita yang masih bergelimang ke dalam dosa. Dan sering saya ingatkan, pemberian terbaik seorang manusia, seorang teman kepada temannya, sebagai pemberian yang bermanfaat ketika dia mengajak temannya untuk mendapat hidayah. Itu pemberian terbaik. Daripada antum kasih harta, harta habis. Apalagi kalau harta itu antum kasih dia gunakan untuk maksiat, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau antum kasih hidayah, dia dapat hidayah, dia beramal, antum mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Ya, dapat dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, antum dapat pahala lebih baik daripada onta merah. Harta terbaik di zamannya Quraisy dahulu. Lambang sugih itu. Jadi wong sugih itu punya onta merah. Kalau sekarang punya mobil merah. Ya, mobil merah itu. Ambulan. Kayaknya mobil jenazah nggak ada yang warna merah ya. Kalau orang sekarang itu kan lambang kekayaan itu punya mobil warna merah. Yang kalau bempernya kena polisi tidur seharga satu mobil. Ya apa antum beli bemper itu harganya satu mobil jangan. Ya, berarti antum ya udah beli mobil daripada beli bemper. Ya, beli bemper nggak bisa antum naiki. Antum beli mobil bisa antum naiki. Ya. Kebaikan yang kedua antum dapatkan, setiap dia beramal antum dapat pahala. Antum dapat pahala. Ya. Makanya jadilah kita sekarang itu adalah pemburu kebaikan yang tidak akan terputus. Antum harus jadi hunter jemaah. Ya hunter ya. Ya kan? Hunter. Tapi hunternya itu bukan hunter kijang gitu kan. Bukan hunter antum berburu di hutan. Bukan. Tapi ini antum menjadi seorang hunter yang sifatnya itu tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Untung terus. Kalau dulu antum kerja di MLM ya, antum cari downline ya. Sekarang antum dalam urusan agama antum cari downline sebanyak-banyaknya.
Ya, antum ajarin orang kebaikan-kebaikan. Itu kan downline antum itu. Sehingga antum sebagai upline itu untung terus. Ya toh? Downline gak rugi, upline-nya juga tambah untung. Nah, ini MLM syar'i nih jemaah. Ya. Ini enggak butuh kepada sertifikat halal MUI, enggak perlu nih. Ya, ini sudah syar'i sudah ini. Ya, antum ngajak kebaikan kepada orang banyak, ayo ajak kebaikan. Tapi nggak perlu dipaksa orang itu. Ya, akhirnya antum pergi ketuk rumah satu, ayo kita ke masjid sholat, gitu kan ya. Kayak tetangga sebelah, nggak usah. Ya, apalagi nggak punya ilmu, bermodalkan semangat 45 bawa bambu runcing, nggak boleh. Harus ada ilmunya juga. Ya, ajak saudara kita. Nah, katakan sama mereka, nggak usah khawatir. Ayo kita kembali kepada Allah. Lalu apa kata Allah di situ? Walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih. Mereka tidak khawatir kalau mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka tidak khawatir. Karena ada Allah yang akan mengurus mereka. Mereka keluar dengan tenang. Ya, bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai ruh yang diridhoi. An-nafsu al-mutmainnah ar-radiyah. Jiwa yang tenang dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ya, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, hampir sama. Cuma bedanya di akhirnya Allah mengatakan dan berikan kabar gembira berupa surga yang kami janjikan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam surat Hud Allah berfirman ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana yang engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka wala tatgau. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu dan jangan engkau tatgau, jangan engkau gulu. Ya, jangan engkau berlebih-lebihan. At-tanattu, at-takalluf. Karena penyakit umat sekarang ini takalluf, tanattu, ya, suka memberatkan dirinya. Di antara contoh memberatkan diri antum nih ya, yang dilarang sama Nabi SAW, antum ditanya satu hal tapi antum tidak tahu jawabannya tapi antum paksa jawab, itu namanya takalluf, tidak boleh. Jawaban antum tanggung jawabkan nanti di hari kiamat. Adzan dulu.
Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak sekali. Artinya yang menjelaskan tentang istiqomah itu banyak. Perintah beriman dan istiqomah itu banyak sekali. Ya. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, yaitu at-ta'bir bi kalimatil istiqamah duna at-ta'bir al-masyhur indan nasil an bi kalimatil iltizam. Yaitu ungkapan dengan menggunakan kalimat istiqamah, bukan dengan ungkapan yang masyhur sekarang di tengah manusia, yaitu iltizam. Jadi kata istiqamah itu dia punya sinonim, namanya iltizam namanya. Iltizam ala sunnah. Itu sama dengan istiqomah ala sunnah, itu sama saja. Iltizam dengan istiqomah. Kata Syekh, fa innan nasal yauma idza aradu an yusnau ala syahsin bitamassuk biddin. Apabila manusia sekarang ingin memuji orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka mengatakan fulanun multazim. Fulan itu kokoh di atas sunnah. Bukan dengan fulanun mustaqim, tapi fulan multazim. Ya, itu istilah zaman sekarang. Kalau dulu itu istiqomah yang dipakai sama Nabi SAW. Dan itu sama saja. Ya. Maka kata Syekh, was-shawab an yuqal, maka wallahu a'lam kata beliau lebih condong kepada fulan mustaqim, orang yang mereka itu teguh di atas kebaikan, atas sunnah, dikatakan fulan mustaqim. Fulan itu berada di atas keistiqomahan. Tapi kalau istilah yang sekarang itu familiar, namanya itu multazim namanya. Ya, multazim. Antum pernah dengar ya istilah ini? Belum pernah ya? Ketika antum lihat teman antum, mereka misalkan dia kurang berpegang teguh dengan sunnah, biasanya dikatakan, oh fulan tidak multazam dia atau tidak multazim dia. Beda, multazam itu beda ya. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu multazam namanya. Tapi multazam itu dalam ilmu bahasa Arab itu isim maf'ul jamaah.
Ya, isim maf'ul. Tempat kita, apa istilahnya itu ya? Multazam itu kan, iltizam itu kan berpegang teguh. Jadi jadi sesuatu yang kita pegang dengan teguh itu namanya multazam namanya. Kayak misalkan nih, antum mau jatuh, antum pegang itu besi itu. Besi itu namanya multazam. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Biasanya kalau nggak paham juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya. Kayak antum mau jatuh dari pohon nih, pegang ranting. Ranting itu namanya apa? Multazam. Tempat antum berpegang teguh itu namanya multazam. Ya. Nah, kenapa itu dikatakan multazam? Karena antum pegang dari bawah begini, antara Ka'bah dengan antara Hajar Aswad dengan itu. Ya, benar atau tidak? Mana dia? Bukan. Nah, itu pintunya kan? Nah, kan antum kalau berdiri di pintu Ka'bah itu, antum kan begini dia. Ya toh? Antum begini tangan antum karena antum pendek. Karena kan dia tinggi. Maka antum pegang gini itu namanya, makanya disebut dengan multazam. Karena kita pegang dia. Jadi diibaratkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu, diibaratkan seperti itu. Ya, multazim. Mereka yang memegang erat. Jadi kalau multazim, orang yang memegang. Tetapi kalau multazam, tempat yang dipegang. Itu namanya, itu bedanya. Beda harokat saja itu sudah beda makna jemaah ya. Nah, misalkan nih antum bergelantungan di situ. Jadi yang bergelantungan, antum yang bergelantungan itu namanya multazim. Tetapi tempat antum bergelantungan itu namanya apa? Multazam. Nah, harus paham dah? Tidak paham juga berarti kurang pahit ngopi antum sudah. Ya, harus pahit. Ya. Paling tidak double shoot lah. Ya. Jadi espressonya itu double shoot gitu loh jemaah. Biar pahit, hidup itu harus ya rodok pahit titik gitu. Manis terus nanti diabetes teman-teman. Ya. Nah, beliau ini Syekh lebih condong kepada pendapat yang mengatakan fulan mustaqim. Fulan itu istiqomah gitu loh. Tetapi sebenarnya istilah ini juga nggak apa-apa dipakai. Fulan multazim itu nggak apa-apa. Cuma beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, beliau memilih pendapat fulan mustaqim karena ini sebagaimana datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kebanyakan lafaz yang digunakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk mengungkapkan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan kebenaran itu disebut dengan istiqomah. Nah, istiqomah itu kalau orang yang berada di atas kebenaran, yang berpegang teguh tadi itu namanya mustaqim. Kalau tempat kita berpegang teguh namanya mustaqom. Nah, itu dia. Kayak tadi nih, antum gelantungan tuh, besinya itu namanya mustaqom. Antum yang bergelantungan di situ itu namanya mustaqim. Ya. Tapi jangan sih antum nanti ketemu sama orang namanya mustaqim, yang bergelantungan. Enggak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu berpegang teguh gitu loh maksudnya. Ya, harus paham ya. Jadi beliau itu lebih condong kepada pendapat itu. Tapi sebenarnya tidak ada masalah ya. Mau pakai multazam atau multazim atau mustaqim. Kalau kita berbicara secara bahasa syar'i, bahasa syar'inya itu adalah mustaqim yang sering dipakai dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh dalam firman Allah tadi. Antum temukan gak dari ayat-ayat yang kita baca surat Al-Ahqaf, Fussilat, Hud. Itu Allah menggunakan faltazim. Allah tidak mengatakan faltazim. Tetapi apa? Fastaqim. Istiqomah. Ya, bukan berarti tidak boleh. Boleh silahkan. Ya. Yang keenam. Tinggal 2. Anaman qassara fil wajibat famastaqam. Orang yang qassara atau taksir. Taksir itu meremehkan yang wajib. Ya, dia tidak perhatian kepada perkara yang wajib. Pasti dia itu tidak akan bisa istiqomah. Antum tidak akan bisa katakan dia istiqomah kalau hanya fokus pada sunnah. Yang sunnah, maksud bedakan ya. Perkara sunnah dengan ibadah yang sunnah. Contoh dia hanya fokus sama sholat sunnah tapi tidak sholat wajib. Sementara yang utama itu yang mana? Wajib. Dan ketika orang, nih poinnya, tolong diperhatikan. Ketika orang dia fokus kepada ibadah yang sunnah tapi tidak fokus kepada yang wajib, antum telah masuk ke dalam salah satu pintu dari pintu-pintu syaitan.
Karena pintu syaitan itu ada 7. Yang bisa jawab saya kasih santri yang sudah dipegang sama Ustadz Berkah. Ada 7 pintu syaitan itu. Yang pertama saya sebutkan cepat, syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga dosa besar. Yang keempat dosa kecil. Yang kelima, nah itu dia, melupakan skala prioritas. Mana yang prioritas? Wajib atau sunnah? Wajib. Ketika antum fokus kepada sunnah, lupa sama ibadah yang wajib, berarti antum melupakan skala prioritas. Saya kasih contoh gambaran. Saya kasih gambaran yang sering antum lakukan. Seperti berdoa ketika dalam sholat pas waktu tasyahud atau sujud. Pertanyaan saya. Berdoa ketika sujud atau selesai tasyahud akhir. Itu sunnah atau bukan? Sunnah atau bukan? Mengikuti wajib hukumnya apa? Mengikuti wajib. Mengikuti imam? Wajib. Sekarang imam sudah salam, antum tetap berdoa. Antum benar atau salah itu? Antum sama. Ketika antum sujud, imam sudah bangkit tapi antum tetap sujud di situ, antum berdoa padahal imam sudah naik ke rakaat berikutnya. Antum melupakan apa yang menjadi skala prioritas antum. Sering terjadi seperti itu. Maka tolong antum perhatikan mana yang menjadi skala prioritas. Berarti antum berhasil digoda oleh syaitan. Goda sama syaitan. Ya. Nah, seperti seorang semangat puasa sunnah tapi lupa membayar qadha puasa wajib. Puasa sunnah semangat, tapi lupa bayar qadhanya. Nah, itu contoh orang lupa skala prioritas. Antum harus perbaiki. Ya. Perbaiki. Nah, pintu yang keenam itu berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Sedangkan pintu yang ketujuh diganggu ketika ibadat. Allahu Akbar. Rakaat pertama belum datang syaitan, rakaat kedua datang. Kayaknya kunci motormu ketinggalan. Lagi sholat ini. Batalin sholat lihat, ternyata enggak. Syaitan. Makanya Nabi pernah diganggu ketika sholat, dicekik syaitan itu. Sampai keluar air liurnya. Jadi dari sini kita tahu syaitan juga punya air liur. Iya kan Nabi yang bilang ada air liurnya. Karena Nabi merasakan air liur itu keluar di tangannya. Berarti syaitan juga punya air liur. Ya, kayak manusia. Cuma wallahu alam apakah dia tidur keluar air liurnya atau tidak. Wallahu alam kita tidak tahu. Kalau manusia tidur kan keluar air liurnya. Kadang-kadang kalau sudah ngorok gitu kan ya. Jadi membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kan begitu kan. Nah. Kata Nabi, andai kata kamu tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk memang tidak bisa dilihat, aku ikat kamu di Masjid Nabawi biar engkau diolok-olok sama anak-anak kecil. Dilepas, karena memang takdirnya setan itu tidak bisa dilihat, jin itu nggak bisa dilihat. Jadi kalau ada orang ngaku lihat jin, nah bahaya, berarti dia temannya syaitan itu. Orang nggak bisa lihat jin, ya, nggak bisa lihat jin. Kecuali kalau dia kufur sama Allah Ta'ala. Ya, makanya antum jangan kebanyakan nonton film setan. Ya, nontonnya film setan akhirnya takut sendiri. Dan antum coba lihat ya, setan-setan Indonesia itu nggak ada yang keren-keren gitu loh ya. Pocong lah, sundel bolong lah. Terus apa lagi tuh? Mak lampir lah. Tuyul. Ya Allah, nggak ada yang bagus-bagus setannya itu. Menunjukkan tingkat kemiskinan setannya itu. Coba untuk lihat setan-setan luar negeri itu. Setannya dari barat itu kan ya pakai jas. Sudah gitu jasnya itu jas yang mahal. Itu kan Versace gitu kan. Mahal. Setan aja pakai Versace. Antum belum tentu pakai itu. Ya kan? Pakai jas, pakai pantopel pula. Kita belum tentu punya pantopel. Atau setan yang dari negeri tirai bambu misalkan. Pakai pakaian adatnya. Oke, saya belum pernah lihat ada setan Indonesia pakai pakaian adat gitu kan. Ya pakai belangkon, gak ada setan pakai belangkon cuma. Anda pernah lihat nggak? Sundel bolong, bolong pula bajunya. Ya, terus
Mak lampir nggak pernah ke salon, kasihan. Ya, gimana nggak ditinggal sama bapak lampir? Kan? Nah, kalau orang itu sudah tidak fokus dengan yang wajib, dia pasti tidak akan istiqomah. Bal hasala indahu al-hiraf wal inhiraf takunu syiddatu biqadri ma taraka minal wajibat aw fi'li minal muharramat. Kalau orang sudah tidak istiqomah, pasti dia akan menyimpang. Kalau sudah menyimpang, sudah repot sudah. Dan sudah sering saya ingatkan jemaah, masjid tergembok bisa dibuka, rumah tergembok bisa dibuka, pagar tergembok bisa dibuka, ada kuncinya, ada tukang kunci. Kunci hilang gampang, tinggal dobrak saja. Tapi kalau hati tergembok, siapa yang mau buka? Nabi aja gak bisa buka gembok hati pamannya Abu Thalib kok. Nabi, kurang apa Nabi itu coba? Wahyu turun, kurang apa Nabi SAW? Tapi tetap tidak bisa membuka hatinya Abu Thalib untuk menerima hidayah. Padahal Abu Thalib sudah ngerti tentang kebenaran Islam, tapi Allah tidak membuka. Ya. Makanya jangan biarkan hati kita digembok. Kalau hati sudah tergembok, mau disiram bagaimanapun dengan hidayah tidak akan pernah bisa masuk kecuali Allah Ta'ala membuka. Nah, kita yang sudah dibuka gembok itu jangan ditutup. Terus ngaji, terus belajar. Ya, hadir di majelis ilmu. Mau antum tidur kan di majelis ilmu, hadir aja lah. Tidak apa-apa. Ya misalkan antum ngantuk gitu, tidak masalah, hadir aja. Tetap antum dapat pahala. Cuma bedanya yang hadir dengan fokus itu dapat ilmu. Tapi kalau secara pahala tetap dapat pahala antum. Ya, dan memang tidur di majelis ilmu tuh enak jemaah. Ya. Siapa yang pernah mengalami? Semua kan? Ya. Apalagi kalau misalkan, dulu kita di pondok itu, kita kalau kajian subuh, kita lihat ustadznya. Kalau ustadznya itu capek lirik kiri, lirik kanan itu, biasanya kita duduk pinggirnya. Biar ustadznya nggak ngelihat kita tidur. Dan itu nanti berderet dia tidurnya. Jadi punggung orang yang paling besar paling depan. Jadi belakang itu tidur gini terus. Jadi tidur jamaah. Ya, itu dia. Coba tanya anak antum yang di pondok itu. Ya. Kalau sekarang kan pondok tuh banyak CCTV, jadi ketahuan. Kalau dulu zaman anak dulu nggak ada CCTV, jadi enak kita tidurnya itu. Apalagi kalau meja ustadznya tuh lebih maju, kita di belakang gini, enak itu. Ya, itu bisa 4-5 kali mimpi sudah. Bisa. Ya. Tapi anak lihat antum tidur, nggak mungkin anak tegur antum. Bukan nggak enak anak tegur. Anak juga perasaan, mungkin antum baru pulang kerja, kasihan. Cari nafkah untuk istri, untuk anak antum lelah. Apalagi antum punya cita-cita mau istri kedua kan. Ya. Sekedar cita-cita nggak apa-apa. Yang terakhir, ya, ini banyak malaikat di sini jemaah. Ya. Taib. Yang terakhir, annahu yang bagi lil insan an yatafaqqada nafsah daiman hal huwa mustaqim ay ghairu mustaqim. Seyogyanya bagi seorang muslim itu, dia coba melihat, mengintrospeksi dirinya. Apakah dia itu istiqomah atau enggak? Fa in kana mustaqim hamidallah. Kalau dia ternyata istiqomah, puji Allah Ta'ala. Istiqomah kita itu semua itu karena pertolongan Allah. Puji Allah. Ya. Dan minta kepada Allah itu ketetapan agar kita meninggal di atas keistiqomahan. Wa in kana ghairu mustaqim. Dan ternyata kalau mendapati diri kita tidak istiqomah, artinya kita masih kadang serong kiri, serong kanan, ya rodok-rodok nyimpang titik gitu loh. Maka wajib alaihi al-istiqomah wa an yu'addila sayraha atau sayrahu ila Allah azza wajal. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk kembali kepada keistiqomahan tersebut dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jamaah sekalian, minta pertolongan kepada Allah karena tidak ada yang bisa menjadikan kita istiqomah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran dari hadis yang ke-21. Maka dengan ini kita selesai dari hadis yang ke-21. Insyaallah kita masuk ke hadis yang ke-22, di mana hadis yang ke-22 itu diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.